Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, Bapak dan Ibu semua, memulai hari Senin, kita akan membahas mengenai berbagai pertanyaan dari para pensiunan PNS dan juga keluhan-keluhan dari para mantan abdi negara, termasuk meluruskan berbagai anggapan yang salah dari para pensiunan PNS. Tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua, dan jangan lupa untuk subscribe, biar Bapak dan Ibu semua tidak termakan hoaks. Jadi Bapak dan Ibu semua, yang pertama kita akan meluruskan berbagai anggapan atau penilaian yang salah dari para pensiunan PNS. Mohon maaf, ini tidak semua pensiunan PNS ya Bapak dan Ibu semua, tapi ada beberapa atau bahkan banyak pensiunan PNS yang menurut saya itu memiliki pandangan yang salah. Ini berkaitan dengan Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa. Tidak usah jauh-jauh, saya akan merujuk ke berbagai komentar di channel saya ini. Jadi ada banyak pensiunan PNS yang menyatakan bahwa Pak Purbaya itu setiap hari koar-koar atau setiap hari berbicara akan mencairkan rapelan gaji untuk pensiunan PNS. Begitu juga ada beberapa pensiunan PNS yang menyebut bahwa Pak Purbaya itu sudah berjanji untuk menaikkan gaji bagi para mantan abdi negara, dan Pak Purbaya dianggap atau disebut setiap hari itu melakukan pidato atau berbicara tentang rapelan gaji atau kenaikan gaji. Bapak dan Ibu semua, mohon maaf kalau kalimat saya terdengar menyakitkan ya. Tapi begini Bapak dan Ibu semua, sampai saat ini tidak ada satupun janji dari Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa untuk memberikan rapelan gaji kepada para pensiunan PNS. Begitu juga, belum pernah Pak Purbaya sejak dilantik menjadi Menteri Keuangan itu berjanji untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS. Sekali lagi, mohon maaf kalau kalimat saya itu terdengar tidak mengenakan atau mungkin menyakitkan bagi Bapak dan Ibu semua. Tapi berbagai hoaks itu kan harus kita luruskan ya. Lebih baik kita menerima kenyataan daripada dibohongi terus-terusan. Kita perlu merujuk ke pernyataan dari beberapa pensiunan PNS tadi ya Bapak dan Ibu semua. Jadi tadi itu kan disebutkan bahwa pensiunan PNS itu menuduh Pak Purbaya setiap hari berkoar-koar atau berjanji untuk memberikan rapelan gaji atau kenaikan gaji. Tidak Bapak dan Ibu semua, Pak Purbaya itu tidak setiap hari berbicara tentang rapelan gaji atau kenaikan gaji. Nah, kalau menurut dugaan saya, pensiunan PNS yang menyatakan atau mengeluarkan pandangan seperti itu adalah pensiunan PNS yang setiap hari menonton berbagai konten di media sosial, khususnya di YouTube, yang mana kontennya itu mencatut gambar, suara, ataupun video dari Pak Purbaya Yudisadewa. Ya, kalau Bapak dan Ibu semua setiap hari menonton konten-konten yang mencatut gambar atau suara ataupun video dari Pak Purbaya Yudisadewa di channel lain, ya tentu saja Bapak dan Ibu semua akan dalam tanda kutip menuduh bahwa Pak Purbaya itu sering atau setiap hari berjanji menaikkan gaji bagi pensiunan PNS dan berjanji memberikan rapelan gaji. Tapi Bapak dan Ibu semua, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa Pak Purbaya itu kan belum pernah memberikan janji menaikkan gaji untuk pensiunan PNS ya. Begitu juga dengan rapelan gaji. Beberapa waktu yang lalu Pak Purbaya itu kan memang pernah berkomunikasi dengan Menpan RB Bu Rini mengenai kenaikan gaji untuk ASN. Tapi menjadi begini Bapak dan Ibu semua, Pak Purbaya di dalam pernyataannya itu kan hanya berfokus kepada PNS aktif atau ASN aktif. Sama sekali Pak Purbaya itu tidak menyebut kata pensiunan di dalam pernyataannya. Nah, tapi ternyata sekali lagi ada banyak pembuat konten yang akhirnya memproduksi konten yang mencatut gambar, suara, ataupun video dari Pak Purbaya Yudisadewa. Di dalam pernyataannya itu kan Pak Purbaya itu mengaku bahwa beliau itu akan melihat bagaimana kondisi APBN Indonesia di triwulan pertama. Nah, setelah itu Pak Purbaya itu akan bisa untuk melakukan langkah di triwulan kedua atau di triwulan selanjutnya terkait dengan kenaikan gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif.
Mungkin juga di antara Bapak dan Ibu semua berkaca kepada Perpres nomor 79 tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Tapi menjadi begini Bapak dan Ibu semua, di dalam Perpres itu sama sekali kok tidak disebutkan adanya kenaikan gaji untuk pensiunan PNS. Yang ada di dalam Perpres itu adalah jaminan kenaikan gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif seperti TNI, Polri, kemudian guru, tenaga penyuluh, dan lain sebagainya. Jadi clear ya Bapak dan Ibu semua, kalau masih ada pensiunan PNS yang menganggap bahwa Pak Purbaya setiap hari berkoar-koar atau setiap hari berjanji untuk menaikkan gaji atau memberikan rapelan gaji kepada pensiunan PNS, mohon kalau menurut saya mohon dihentikan, karena tidak mungkin Pak Purbaya setiap hari itu berbicara di depan media atau melakukan konferensi pers hanya untuk membahas rapelan gaji atau kenaikan gaji pensiunan PNS. Tapi ya tentu saja harapannya adalah kalau nanti gaji PNS aktif dan ASN aktif itu dinaikkan oleh pemerintah, harapannya adalah gaji untuk pensiunan PNS itu juga dinaikkan, karena biasanya itu kan memang seperti itu ya, artinya ketika gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu naik, ya gaji untuk para pensiunan PNS itu juga dinaikkan. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah usaha untuk meluruskan berbagai hoaks di media sosial, dan juga biar Bapak dan Ibu semua itu tidak menuduh Pak Purbaya sering berjanji atau tidak menuduh Pak Purbaya berbohong kepada pensiunan PNS. Nah, ini juga ada keluhan lain dari mantan abdi negara di channel saya ini. Ini berkaitan dengan kenaikan gaji ya Bapak dan Ibu semua. Jadi beliau itu mendesak kepada pemerintah untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia, karena saat ini harga-harga itu serba mahal atau harga-harga kebutuhan itu sedang melambung atau sedang naik. Keluhan seperti ini itu kan ada sangat banyak, khususnya di channel saya ya Bapak dan Ibu semua. Nah, memang channel saya itu kan memang saya khususkan untuk Bapak dan Ibu semua berkeluh kesah atau mencari informasi yang bisa dipercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan kalau Bapak dan Ibu semua itu masih mengalami kebingungan. Nah, tidak hanya satu pensiunan PNS yang mengeluh mengenai kondisi ekonomi saat ini, tapi ada sangat banyak juga yang berkeluh kesah atau mencurahkan isi hatinya mengenai situasi ekonomi saat ini. Dan tuntutan mereka itu sama, permintaan mereka itu sama, bahwa mereka, para pensiunan PNS itu sangat berharap agar negara atau pemerintah itu bisa untuk segera menaikkan gaji bagi para mantan abdi negara atau pensiunan PNS. Tapi ya itu tadi Bapak dan Ibu semua, kendalanya adalah sampai saat ini PT Taspen itu kan belum menerima edaran atau regulasi dari negara atau dari pemerintah. Dengan situasi seperti itu, ketika belum ada regulasi atau payung hukum atau landasan hukum dari pemerintah, ya PT Taspen itu kan tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Dalam konteks ini, PT Taspen itu kan juga tidak bisa untuk sembarangan tiba-tiba mencairkan kenaikan gaji atau mencairkan rapelan gaji kepada pensiunan PNS. Kalau PT Taspen melakukan hal itu tanpa ada regulasi yang jelas, tentu saja PT Taspen itu sangat bersalah. Karena pada dasarnya PT Taspen itu kan hanya perpanjangan tangan atau tangan kedua dari pemerintah. Itu artinya di dalam konteks ini atau di dalam situasi seperti ini, PT Taspen itu kan masih menunggu bagaimana nanti regulasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah jawaban yang resmi, yang valid, yang disampaikan oleh PT Taspen terkait dengan permintaan atau desakan para pensiunan PNS untuk pemerintah agar segera menaikkan gaji bagi para mantan abdi negara. Ini juga ada keluhan lain yang disampaikan oleh pensiunan PNS ya Bapak dan Ibu semua. Jadi banyak pensiunan PNS yang sangat berharap agar pemerintah itu bersikap tegas terhadap channel-channel yang menyebarkan konten hoaks. Ini tidak hanya satu atau dua pensiunan PNS yang berkeluh kesah di channel saya, tapi sekali lagi ada banyak pensiunan PNS yang mana mereka merasa tertipu, mereka merasa dibohongi, mendapatkan harapan palsu setelah menonton konten-konten yang hoaks tentang rapelan gaji atau kenaikan gaji.
Tentu saja kita sangat berharap agar pemerintah itu bisa bersikap lebih tegas untuk memberantas atau memerangi berbagai konten hoaks di media sosial, khususnya di YouTube. Karena apa? Hampir setiap hari itu kan ada produksi konten yang sifatnya itu adalah hoaks dan membohongi para pensiunan PNS. Nah, akhirnya sangat banyak pensiunan PNS yang percaya dengan berbagai konten itu, kemudian mereka meyakini ada rapelan gaji atau kenaikan gaji. Sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya membuka rekening atau misalnya datang ke ATM atau misalnya mendatangi kantor pos atau mitra bayar dengan harapan mereka bisa untuk mendapatkan pensiunan atau mendapatkan kenaikan gaji atau rapelan gaji. Tapi Bapak dan Ibu semua, ya memang sampai saat ini itu kan belum ada rapelan gaji atau kenaikan gaji. Rapelan gaji itu kan hanya diberikan kalau ada selisih antara gaji lama dengan gaji baru ya. Artinya, kalau gaji lama itu belum diganti atau nilainya itu belum berubah, ya tentu saja otomatis tidak akan ada rapelan gaji untuk pensiunan PNS. Makanya sebenarnya ini menjadi hal yang sangat kita nantikan ketegasan dari pemerintah, misalnya dari Komdigi untuk memerangi berbagai konten hoaks di media sosial. Karena apa? Kasihan loh pensiunan PNS, ada yang mengeluh gajinya sisa 200.000, gajinya sisa 100.000, gajinya tinggal sedikit, kemudian mereka setiap hari dibohongi oleh pembuat konten yang mohon maaf sangat kurang ajar dan sangat tidak beradab tentang kenaikan gaji atau rapelan gaji. Situasi seperti itu kan pada akhirnya menimbulkan efek yang sangat negatif ya Bapak dan Ibu semua, karena tidak hanya pensiunan PNS yang merasa dibohongi, tapi juga citra negara atau citra pemerintah itu kan akhirnya menjadi negatif di tengah para pensiunan PNS. Padahal, misalnya kalau kita merujuk ke pembahasan yang pertama tadi bahwa banyak pensiunan PNS yang akhirnya emosi atau marah-marah kepada Pak Purbaya, meskipun emosi dari pensiunan PNS itu salah alamat karena sekali lagi Pak Purbaya itu belum pernah menjanjikan kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS. Begitu juga Pak Purbaya tidak setiap hari atau tidak sering untuk tampil di depan media hanya untuk membicarakan tentang rapelan gaji untuk pensiunan PNS. Tapi ya gimana ya, karena kan ini berkaitan dengan ketegasan dari pemerintah dan juga sebenarnya yang sangat diharapkan itu adalah para pembuat konten minta tolong untuk lebih berempati kepada para pensiunan PNS. Karena apa? Kasihan loh para pensiunan PNS ini sudah sepuh, kemudian juga mereka masa tiap hari dibohongi, mereka tiap hari mengkonsumsi konten-konten hoaks yang dibuat oleh pembuat konten yang tidak bertanggung jawab. Ini kan menjadi sebuah hal yang sangat memprihatinkan ya. Seharusnya para pensiunan PNS itu kan hidup dengan nyaman, hidup dengan tenang ketika purna tugas, tapi ya ternyata ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan keresahan para pensiunan PNS itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah ulasan hari ini. Nah besok kita membahas yang lain. Kalau Bapak dan Ibu semua memiliki pertanyaan, silahkan monggo aja ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan carikan sumber validnya, sumber yang kredibel, yang terpercaya, dan bisa dipertanggungjawabkan agar Bapak dan Ibu semua tidak termakan hoaks. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.